Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah karena kita dibangunkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang tetap membawa iman dan Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan pagi ini untuk beramal saleh dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan pula untuk istiqamah di dalam kebaikan, di dalam amal saleh. Dan semoga Allah menerima seluruh aktivitas ibadah kita kepadanya, sebagaimana doa kita setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pertama kita minta ilmu, baru kemudian rizki yang baik, yang halal, dan kemudian kita minta agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, setiap kita pasti berharap untuk memperoleh kematian yang baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Kematian yang baik tidak lain adalah kematian yang membawa keimanan, membawa tauhid. Kematian yang disertai dengan keyakinan bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Jika seseorang mati dengan membawa kalimat itu, maka dia mati sebagai seorang muslim. Dan itulah perintah Allah, agar kita mempertahankan keimanan kita. Karena itulah fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Sebelum dia diwarnai oleh kehidupan, Allah memberikan bekal fitrah, yaitu
tauhid. Maka dalam perjalanan hidupnya manusia diwarnai oleh lingkungan. Di antara lingkungan yang paling utama, yang paling berperan besar mewarnai kehidupan manusia, sehingga yang putih itu menjadi berwarna atau bahkan hitam kelam adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi musyrik. Maka itulah peran besar dari ibu dan bapaknya. Kewajiban seorang mukmin, wajib dia menjaga yakni keimanannya, karena itulah harta yang paling utama yang dia bawa sampai menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita agar terus tetap dalam keimanan tersebut, dalam tauhid sampai mati. Kata Allah dalam surah Ali Imran pada ayat 101, 102, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, yaitu mati membawa keimanan, mati membawa tauhid, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Berikut hadis yang akan kita pelajari pada pagi ini, yakni berkaitan dengan kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang membawa tauhid, kematian sebagai seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Kilabah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Ibni Abbas qal, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani al-lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala, tadi malam Rabbku yang maha suci lagi maha tinggi mendatangi aku fi ahsani surah, di dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus.
Qal Ibnu Abbas mengatakan ahsabuhu, aku mengira bahwasannya Nabi qala fil manami, hal itu terjadi pada saat beliau bermimpi. Karena tidak mungkin Allah itu mendatangi manusia dalam keadaan berjaga, dalam keadaan sadar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha suci, maha mulia, maha tinggi. Kalaupun ada manusia yang berhasil atau diberi kesempatan oleh Allah bertemu secara langsung, sebagaimana Nabi Musa ketika di Gunung Tursina berdialog langsung dengan Allah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan akan tetapi keduanya tidak melihat Allah secara langsung. Sementara hadis ini menyebutkan tadi malam Robku yang maha suci lagi maha tinggi mendatangi aku dalam bentuk yang sangat bagus. Berarti pasti ini dalam kondisi beliau bermimpi. Tidak mungkin melihat dengan mata kepala. Maka dalam mimpi tentu beliau melihat dengan mata batinnya, dengan mata hatinya. Dan sebetulnya Allah itu, Rasulullah SAW itu tidak tidur, walaupun secara zahir matanya terpejam, tapi hati beliau tidak tidur. Itu khusus Rasulullah. Beda dengan kita. Motone melek, hati kalau Rasulullah itu matanya terpejam, hatinya tidak tidur. Tapi kalau kita motone melek, hatinya itu turu. Kemudian pada saat itu Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Apakah kau mengetahui tentang apa malaikat-malaikat yang tinggi itu bertengkar, berselisih? Qultu, maka Nabi menjawab, la, aku tidak tahu. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fa wada'a yadahu baina katifayya, lantas Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku atau bahuku. Hatta wajadtu bardaha, hingga aku merasakan betapa dinginnya.
Jadi Allah meletakkan kedua tangannya yakni kepada di antara kedua bahu beliau. Hingga Nabi merasakan dinginnya itu tembus ke depan. Hatta wajadtu bardaha baina sadayya au qala fi nahri. Sehingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku atau dadaku. Atau beliau bersabda baina atau fi nahri, yakni di tenggorokanku. Setelah itu fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka saat itu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi setelah disentuh oleh Allah Jalla wa'ala, di belakang beliau, di antara dua pundaknya, tembus sampai ke depan terasa dingin. Maka setelah itu Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi yang kedua. Allah berfirman menanyai Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yakhtasimu mala'ul a'la. Apakah kau mengetahui apa yang menjadi perselisihan, pertengkaran malaikat-malaikat yang dekat atau yang tinggi? Qultu, maka aku mengatakan, na'am, iya. Nabi kemudian mengatakan, yaitu fil kafarat, yaitu tentang kafarat. Apa kafarat itu Bapak Ibu? Kafarat itu apa kafarat? Pernah dengar kata-kata kafarat? Sampeyan niku ditakoki meneng ae. Ngantuk apa luwe? Ngantuk apa luwe? Dua-duanya. Nek ngantuk ya turu wae. Nek luwe ya. Pernah dengar kan kata-kata kafarat? Apa kafarat itu? Denda. Umumnya orang kan mengatakan denda. Kafarat itu penebusan dosa. Bisa dikatakan denda. Karena biasanya denda itu menebus apa? Menebus kesalahan. Telat bayar listrik, salah nggak? Dendo. Ya, kafarat, penebusan dosa atau penghapusan dosa. Karena tidak ada dalam Islam itu istilah penebusan sebagaimana orang-orang kafir menebus dosanya dengan membayar nilai rupiah atau nilai uang tertentu kepada manusia. Mestinya penebusan dosa itu kepada siapa? Kepada Allah. Baik dengan cara bertobat atau dengan cara yang lain yang diperintahkan oleh Allah, atau apa saja yang disuruh untuk melakukannya sebagai bentuk penebusan.
Terserah Allah dong. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam hal ini Nabi SAW ketika ditanya oleh Allah tentang pertengkaran malaikat, ternyata malaikat itu bertengkar tentang penebusan dosa atau kafarat. Nah, apa kafarat di antara perkara yang dapat menghapus dosa-dosa manusia itu? Yang pertama, Nabi mengatakan al-mukthu fil masajidi ba'da sholawat. Duduk berdiam diri di masjid setelah melaksanakan sholat fardu. Ini yang pertama. Duduk setelah melaksanakan sholat fardu. Ngapain, Pak? Zikir atau baca Al-Quran atau mempelajari ilmu. Jadi wong kene apa? Ngaji. Duduk setelah sholat. Atau bahkan dia sekedar duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Kira-kira yang biasanya dilakukan antara sholat apa dan apa, Pak? Maghrib sampai Isya. Kenapa? Waktunya apa? Pendek. Subuh sampai zuhur. Tahu? Ya, itu pengertiannya umum. Tapi antum juga pernah kok melakukannya. Subuh sampai zuhur. Waktu itikaf. Bener kan? Apalagi kalau itikaf di Masjidil Haram. Kuat nggak? Hah? Wah. Tapi mbo ya, lu nggone zikir apa? Ya. Kalau itu kan bulan Ramadan, kita kan banyak-banyak baca apa? Baca Al-Quran. Jadi yang pertama itu, duduk setelah melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Berjalan dengan kaki menuju ke tempat sholat berjamaah. Jalannya harus dengan apa, Pak? Harus dengan kaki, Pak. Karena itu akan dapat menghapus dosa. Pernahkah jalan kaki dari rumah ke masjid? Pernah? Pernah, kalau masjidnya dekat. Neng dari Surabaya ke masjid ini, ya nggak mungkin jalan kaki. Berarti dapat nggak hadis ini? Dapat atau tidak? Nggak dapat. Nggak jalan kaki kok. Yang disebut di sini apa? Alal aqdam. Alal aqdam itu dengan kaki. Lu Ustaz naik pak sepeda motor opo bani muter gak dihitung? Nggak ada dalil. Nggak ada dalilnya. Di zaman Nabi sudah ada ban atau tidak? Hah? Orang berdalil, iya dulu zaman Nabi kan nggak ada kendaraan, nggak ada ban. Justru zaman dulu seandainya ada kaki, tapi kalau bukan kakinya sendiri, nggak dihitung.
Contoh, antum naik kuda, sing melaku jarane apa sampean? Nek sing melaku sampean lak lucu lah, jarane numpak sampean ngono. Jadi kita naik di atas kuda, kaki kita bergerak atau tidak? Enggak. Yang bergerak kakinya siapa? Kuda. Zaman Nabi sudah ada seperti itu atau tidak? Sudah ada. Dihitung atau tidak? Enggak dihitung. Wong sing melaku jarane kok. Jadi terbantah, alasan roda itu terbantah. Wong dulu aja kaki masih ada, tapi kalau bukan kaki ente nggak akan dihitung. Yang dihitung adalah kaki kita. Dan itu yang dihitung berangkat atau pulang. Halo? Berangkat, Pak. Pulang nggak dihitung. Berjalan di atas kaki menuju ke tempat sholat jamaah. Berarti berangkat. Bukan pulang. Nek mulai bebas. Mau Gojek, mau Grab, mau ompreng. Silakan. Atau memakai kendaraan sendiri. Tapi yang penting itu berangkatnya. Makanya mulai nih guys sepeda motor nggak masalah. Sing penting budale. Nek kepingin oleh pahala iki tuntunan sepeda motor. Mulai ditumpaki, budal dituntun. Lah nek gawe mobil. Ya paling tidak kita ini baru dapat pahala. Sekian langkah mulai dari tempat parkir sampai ke masjid. Waktu dari rumah ke tempat parkir nggak dihitung sampean. Nggak ada kafarot, nggak ada penghapusan dosa. Melalui langkah kaki, karena kita nggak melangkah. Kecuali numpak mobil tapi sing melaku sikile. Flintstone lah. Jadi itu kafarat penghapusan dosa. Berjalan ke tempat sholat berjamaah di atas kakinya. Yang ketiga, wa isbaghul wudu'i fil makari, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disukai. Airnya dingin atau airnya panas atau airnya normal, kitanya yang enggak normal. Badan dalam kondisi meriang. Tapi masih tetap wajib wudu karena memungkinkan. Maka tetap wudunya harus sempurna. Isbaghul wudu, sempurnakan wudunya. Jangan sampai wudunya itu tidak memenuhi syarat. Sekalipun tidak sampai kepada perkara-perkara yang sunnah. Mungkin tidak meninggalkan membasuh, tapi cukup dengan 2 kali sudah memenuhi syarat. Tapi yang terpenting jangan sampai perkara yang wajib itu ditinggal. Apalagi sampai ada bagian-bagian dari anggota wudhu atau anggota badan yang kita wudhui itu tidak terkena air.
Walaupun hanya sebesar kancing baju kita. Hati-hati. Sementara pada saat itu kita dalam kondisi tidak senang. Karena airnya yang dingin. Atau panas. Kenapa kok panas? Karena airnya dari atas tandon. Tandonnya dari stainless. Keluarnya panas apa enggak? Mending di negeri kita. Kalau itu terjadi di musim panas di Saudi. Pernah merasakan waktu umroh musim panas? Coba dibuka kerannya. Ini bukan bintang 5 loh ya, bukan. Bintang yang biasa. Gak berbintang maksudnya. Panas. Tapi tetap kita harus menyempurnakan wudhu. Tapi antum lebih bisa bertahan di air panas apa dingin? Lebih bisa bertahan di air yang dingin daripada air yang panas. Biasanya kalau itu terjadi, banyune dinepno dhisik. Taruh di bak supaya enggak panas-panas, baru nanti dipakai wudhu. Tapi dalam kondisi selain dari itu pun memungkinkan ketika kita dalam kondisi sakit, kita malas untuk terkena air. Maka sempurnakan wudhu kita dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa man fa'ala dzalik," maka barang siapa yang melakukan semua itu, apa saja tadi Pak? Duduk di masjid setelah sholat, berjalan ke tempat sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu. Wa man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan 3 perkara itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, asya bi khairin, maka dia akan hidup dengan baik. Wa mata bi khairin, dan dia akan mati dengan baik. Hidup dengan baik, mati dengan baik. Asya bi khairin wa mata bi khairin. Hidupnya baik, matinya baik. Kalau hidupnya baik itu gimana Pak? Hah? Kriteria hidup yang baik itu gimana? Sekarang tujuan kita hidup itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti hidup yang baik itu sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Hidup yang baik itu apa? Dimudahkan oleh Allah beribadah kepadanya. Apapun kondisinya, suki tetap ibadah, melarat tetap ibadah. Ada nggak orang kaya, duit banyak, fasilitas lengkap, tapi nggak ibadah? Ada nggak? Bahagia atau tidak dia? Bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Bisa jadi dia senang, tapi tidak bahagia. Beda Pak, senang dengan bahagia itu Pak. Senang itu bisa jadi di akal, di otaknya. Senang itu bisa jadi di sahwatnya. Tapi kalau bahagia itu di hati. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad.
Kekayaan itu bukan banyaknya harta, kata Nabi. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu apa? Ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Karena itu sumber kebahagiaan. Beda bahagia dengan senang. Farhan was sa'adah, beda. Bahagia. Ada nggak orang miskin tapi dia tetap ibadah? Kemiskinannya tidak menghalangi dirinya untuk mengabdi kepada Allah, menunaikan kewajibannya. Ada nggak, Pak? Antum termasuk yang mana, Pak? Kaya ibadah, miskin ibadah. Yang mana ya? Atau saya buat yang ketiga, sedang-sedang ibadah. Hah? Apapun keadaannya, karena keadaan kita ini bertingkat-tingkat, tapi yang lebih penting adalah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Beruntung orang yang bisa hadir di masjid ini, menempati sop-sop, sementara di sini banyak status sosial yang bertingkat-tingkat, berbeda-beda, dan Allah tidak memprioritaskan manusia ketika menghadap kepadanya dari status sosial mereka. Oh, pejabat kudu nang ngarep. Oh, kon kopral kudu sofe nang mburi. Seperti itu enggak? Masih kopral nek teko dhisik, di mana tempatnya? Di depan. Masih jenderal nek teko mburi, teko kari nang di nang mburi. Kecuali petugas yang berkaitan dengan ibadah dikasih tempat khusus, Pak. Boleh. Siapa? Imam. Ada tempat khusus. Khatib, muadzin. Muadzin wis nang masjid disiki. Mosok muadzin dinteni tekoe. Hah? Diberi peluang untuk itu. Karena itu petugas berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan kedudukan duniawiyah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, boleh enggak dalam Islam memberi tempat khusus di depan? Halo? Wis diplot sajadahe dhewe. Oh, iki untuk eselon 1, itu untuk apa? Eselon 2. Dalam aturan Islam tidak boleh seperti itu. Kecuali memang masjidnya itu diatur tidak sesuai dengan aturan Islam, Allah dan Rasulnya. Ada nggak seperti itu? Halo? Ada. Saya pernah jumpa itu, Pak. Masjid itu, Pak, sudah dikasih sajadah semua, Pak, depan. Wonge gak ono. Ya kadang-kadang ada yang orangnya datang kemudian. Jadi orang yang datang tidak ada sajadahnya, yang tidak ada di situ, di belakang, Pak. Sehingga orang menempati sajadahnya itu tidak boleh, Pak. Ojo. Mesti kapling. Ngapling soft. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala tidak membedakan kedudukan jabatan-jabatan duniawiyah, status-status duniawiyah. Kalau dia datang di awal, berhak menempati saf depan. Kalau tidak, maka dia tetap sesuai dengan haknya.
Maka kalau kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, apapun keadaan kita, apalagi bisa menjaga sholat 5 waktu, selalu hadir di masjid, itulah kebahagiaan. Ketika kita mampu mewujudkan tujuan kehidupan kita, mengabdi kepada Allah, dia akan memperoleh ketenangan yang disebut dengan sakinah. Kemudian mata bi khairin, mati dalam keadaan baik. Tidak ada mati dalam keadaan baik kecuali mati apa? Husnul khatimah. Wa kana min khati'ati ka yaumi waladathu ummu, dan dia keluar dari dosa-dosa dan kesalahannya sebagaimana ketika dia baru keluar dari rahim ibunya. Berarti dia dihapus dosa-dosanya. Tapi Bapak Ibu, yang perlu diketahui, perlu difahami bahwa yang dimaksud penghapusan dosa di sini, dosa apa? Besar apa kecil? Dosa kecil. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Berikut. Wa qala, dan Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza sallaita, jika kau telah melaksanakan salat, fakul, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wahai Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fi'lal khairat, agar dapat melakukan segala kebajikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan berbagai perbuatan mungkar, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, apabila engkau menghendaki siksa dunia, yakni terhadap hamba-hambamu, faqbidni ilaika, jemputlah aku kepadamu, menemuimu, ghaira maftun, tanpa disiksa. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad satu doa setelah kita melakukan sholat. Ada 4 permintaan. Pertama, agar kita mengerjakan yang baik. Yang kedua, agar kita meninggalkan perbuatan mungkar. Yang ketiga, agar kita mencintai orang-orang miskin. Yang keempat, seandainya Allah itu menurunkan azab, kita minta kepada Allah supaya mati tidak terkena azab itu. Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bencana, tapi kita mati tidak terkena bencana itu. Sudah hafal doa ini Pak, Bu? Hafal Bu? Allahumma inni as'aluka. Ayo bersama. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan
faqbidni ilaika ghaira maftun. Saya ulang sudah harus hafal. Tak tes situ kon ya. Kaiso kaole muli. Tapi sarapane nang kene. Nek disediakno. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Diulang. Lagi. Itu artinya Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Lagi. Fi'lal khairat. Lagi. Yang kedua, wa tarkal munkarat. Lagi. Wa hubbal masakin. Lagi. Diulang. Coba diulangi dari depan. Allahumma inni bersama. Lon lak pating pecotot. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Saya ulang. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Coba diulangi dari awal sampai akhir. Allahumma inni as'aluka. 1, 2, 3. Ayo. Siapa yang mau nyoba ngacung? Ayo. Tak tulis. Baik, nggak ada yang ngacung. Nanti tak tunjuk kalau begitu. Silakan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat rabbal masakin Wa hubbal. Ketutup. Wa idza aradta fi ibadika fitnatan faqfidni ilaika ghairu maftun. Nah, sekarang nggak lihat di depan, lihat di bawah. Catatannya ada nggak? Nang grup tak kira. Doane nang grup. Ya, dicatat ya. Iki engko hilang sampai kau no. Tak kira bisa. Tak potong. Jangan ini yang difoto, ini putus ini. Ya itu, semua ada. Ya. Pak No, Ustaz. Surat apa ayat berapa? Kau no. Bukan di Quran ini, nggak ada. Hadis. Ya.
Baik, saya lanjutkan sedikit lagi, nanti saya akan tanya satu-satu. Baik. Nabi kemudian bersabda, ketika ditanya oleh Allah apa yang menjadikan malaikat itu bertengkar, Nabi mengatakan wad-darajat, tentang derajat, kedudukan. Apakah derajat itu? Pertama, ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Wa it'amut ta'am, memberi makan. Dan yang ketiga, wassalatu bil-laili wan nasu niyam, salat yang dilakukan di malam hari tatkala manusia pada tidur. Salat apa ini? Tahajud. Inilah derajat. Kalau ingin mendapatkan derajat di sisi Allah, tebarkan salam. Yang kedua, beri makan orang-orang. Yang ketiga, salatlah tahajud di malam hari. Maka akan diberikan oleh Allah kedudukan di sisinya. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 3233. 3233. Baik. Saya lanjutkan. Dua, tiga. Jadi apa tadi? Kafarat dan apa berarti? Darajat. Dan darajat. Apa saja kafarat itu? Al-mukthu fil masajid ba'da sholawat. Apa itu? Duduk berdiam di masjid setelah melakukan salat. Salat apa? Fardu. Yang kedua, wal masyu al-aqdam ilal jamaat, berjalan kaki menuju ke tempat salat berjamaah. Yang ketiga, isbaghul wudu indal makari, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Kemudian, apakah derajat itu? Ifsya'us salam, menebarkan salam. Baik, menebarkan salam itu yang dimaksud ucapan salam, doa, assalamualaikum. Atau menebarkan salam itu menebarkan perdamaian. Orang mukmin itu tidak suka gaduh. Wong mukmin itu gak seneng golek perkara. Nek ana wong garai diladeni napa mboten? Diladeni napa mboten? Lho kok diladeni? Iki wong Makassar gak ngerti maksudnya diladeni. Jawabannya diladeni dipikir ditinggalkan. Diladeni itu ditanda apa namanya? Dia jual kita beli maksudnya. Jangan Pak, jangan diladeni ya. Tapi memang sifatnya begitu. Kalau orang tidak mengerti istilahnya apa? Sumbu apa? Pendek. Sumbu pendek ya kan? Gampang ngamuk. Itu nanti justru bukan perdamaian yang kita tebarkan. Orang mukmin itu seandainya dia pada posisi benar, dia nggak suka berdebat. Kadang ada orang berdebat atau didebat, dia tahu yang mendebat itu salah. Seorang mukmin itu ketika dalam kondisi benar pun dia nggak meladeni perdebatan. Kenapa? Dia tahu orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dalam keadaan posisi benar, dia akan diberi oleh Allah
tempat di surga. Ini gak usah dilatih. Menebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian. Yang kedua yaitu memberi makan. Siapapun Pak, nggak harus orang miskin. Masih wong soge nek luwe, boto mangan nggak? Boto, gak apa-apa, jangan. Banyak nggak orang kaya ikut makan nasi bungkus ketika hari Jumat? Istilahnya Jumat apa ya? Berkah. Itu nggak mesti orang miskin yang makan. Bisa jadi orang kaya yang makan. Alasannya Pak, satu, mungkin lapar. Dua, males metu teko masjid. Tiga, menunya cocok. Tepak iki rek, timbangannya metu. Iya kan? Dan ini termasuk kategori ini Pak, memberi makan. Alhamdulillah sekarang ini Masya Allah, hari Jumat itu luar biasa ya. Ngasih makan itu menjadi tradisi baru di negeri ini. Karena dalam Islam nggak ada Pak, Jumat berkah itu Pak. Maksudnya makan-makan, bagi-bagi nasi hari Jumat, nggak ada. Yang benar itu zaman sahabat, setelah sholat Jumat itu ada yang mentraktir atau yang melayani atau mengajak makan, bukan di masjid, apa? Di rumah. Sahabat itu kalau selepas sholat Jumat, dia pergi ke salah seorang sahabat, dia makan-makan di situ. Itu sunnahnya begitu. Zaman Nabi, duduk mangan nang masjid. Tapi tidak ada larangan. Kalau makan-makan di masjid yang sudah menjadi tradisi di zaman Nabi, apa? Buka puasa. Baik Ramadan maupun Senin, Kamis, itu dari dulu. Dan itu diterapkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Senin Kamis ada bukaan nggak? Allah. Tahu melok kan? Padahal gak poso kan? Jujur. Padahal gak poso melok lunggu. Dan mereka gak akan tanya. Pon poso kan? Gak akan ditanya. Lunggu ngono lho. Dan wong kan garo ya kan? Ngomong gak terorun ya, aku gak poso. Tak lungguh gini ae. Ya kan? Padahal budal mari mangan, lambene digaringno. Ibu sapi cek garing. Ya. Penuduh aku pengalaman. Mereka nggak akan tanya apakah orang itu yang datang duduk itu puasa apa enggak. Yang jelas yang memberi buka itu tetap dapat pahala atau tidak? Kalau yang makan itu orang yang puasa, dia dapat pahala puasa. Kalau yang makan itu bukan orang yang berpuasa, dia mendapatkan hadis ini. Apa? Memberi makan. Dan itulah derajat kedudukan di sisi Allah. Makanya ojo getun, ojo gelo nek nraktir koncomu. Ya kan? Jangan kita merasa menyesal kalau kita ini ngasih makan temannya. Itu derajatmu di sisi Allah Jalla wa'ala. Iku mau tak cak mangan tak traktir cak akeh. Mosok kabeh sak piring cak tok telung piring. Semakin banyak yang dimakan, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah. Makanya yang penting ikhlasnya itu. Iki gak enak-enak iki. Kabeh wae tahu dhek dhewe ayam.
Itu derajatmu di sisi Allah, memberi makan. Padahal orang yang kau ajak makan, dia mampu membeli makan sendiri. Mampu. Tapi antum dikasih kesempatan untuk apa? Derajatmu tinggi di sisi Allah. Gak sia-sia. Makanya neraktir temen itu gak ada. Gak ada apa ruginya. Apalagi energi yang dipakai setelah itu dipakai untuk apa? Ibadah, untuk sholat, untuk kajian, berjalan datang ke tempat yang jauh. Lah timbangane neraktir mari ngono digawe apa? Dugem. Salah neraktir sampean itu. Ya. Ya, jadi memberi makan secara umum. Bahkan dalam hadis itu kita ini dianjurkan memberi makan itu kepada orang-orang ahli ibadah. Lebih spesifik lagi orang mukmin. La tusahib illa mu'min. Jangan sampai kau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala yakul ta'amak illa taqi. Dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Sampai seperti itu Nabi mengatakan. Baik. Wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Dan salat malam saat manusia sedang tidur, itulah salat tahajud dan itulah kedudukan di sisi Allah. Kata Allah dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan sebagian malam salat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan buat kalian. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajatmu sampai kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah resep kalau pengen hidup bahagia, matinya baik atau husnul khatimah. 3 ini, kafarat dan derajat. Dan jangan lupa tadi doanya. Nabi menyelipkan doa sebagaimana Allah mengajarkan kepada beliau. Minta 4 perkara agar berbuat baik, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang apa? Miskin. Nih anak wong miskin iku rek ojo dipendeli. Ojo diusir. Anak wong mis teko delok ae. Ya. Bias mending iku dipendeli, kadang-kadang dilokno ya. Oh niku bolak-balik rene langganan. Saya nom ngono yo jaluk. Kita diperintah untuk mencintai orang miskin. Kalau kita seperti Nabi, belum bisa. Apa? Beliau Nabi berdoa supaya dihidupkan dalam keadaan apa? Miskin dan mati dalam keadaan miskin. Itu Nabi, Pak. Nek antum kepingin niru, monggo. Kira-kira gimana? Jika temenan melarat, munting. Tapi Nabi minta itu. Hidup dalam kondisi miskin, mati dalam kondisi miskin. Kalau kita mungkin cukup ini, mencintai orang miskin. Maka itu doanya. Dan kita berharap supaya kita mati dijemput kepada Allah tanpa disiksa, tanpa terkena azab. Itulah harapan kita. Baik. Siapa yang bisa mau bertanya? Oh, tak pikir mau menyampaikan doa. Tak pikir mau traktir. Ya. Iya. Baik. Di sini pengertiannya umum. It'amut ta'am, memberi makan. Berarti siapapun.
baik muslim ataupun non muslim, selagi dia membutuhkan. Cuman ketika kita memberi makan kepada orang-orang non muslim, itu kesempatan kita berdakwah. Kesempatan berdakwah. Jadi ojo lan-lanannya itu diikuti dengan apa? Ajakan kepada Allah dan Rasulnya. Berani enggak? Pak, ayo lapar ya, makan, ayo. Diajak makan. Habis itu diajak untuk apa? Masuk umroh Islam. Berani enggak? Hah? Burung wani ya? Ya dengan bahasa kita. Sampean kok tumben? Enggak, ini kan hari Minggu ya kan? Kok gak kesana? Oh enggak, saya sudah enggak kesana lama saya sudah. Lu kenapa? Besok ikut saya yuk. Nah, diajak. Diajak kemana? Ya mungkin diajak makan. Kemudian diterangkan tentang Allah. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Satu poin masuk. Nabi kan pernah mengajak seorang Yahudi masuk Islam ketika dia sakit. Dan Nabi pernah memberi minum susu kepada orang kafir, musyrik. Ini dakwah beliau. Ketika dia datang kepada Nabi karena dia haus, diberi Nabi susu. Kurang, dikasih susu lagi. Kurang lagi, nambah, tanduk, kasih lagi. Habis berapa gelas, Pak? 7 gelas. Enggak ora. Akhirnya disimpulkan oleh orang kafir ini, musyrik ini. Kanjeng Nabi Muhammad ini wongnya apik. Loman wong iki. Gak ono aku wong delok kaya wong ngene. Dijaluki bolak-balik gak ngersulo. Dikei, dikasih sampai 7 kali, Pak. Akhirnya dia tertarik dengan Nabi, simpatik dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Akhirnya dia pulang. Suatu saat dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuguhi susu oleh Nabi. 1 gelas. Setelah selesai, mau nambah? Enggak. Setelah dia masuk Islam, Pak, susu cuma 1 gelas sudah cukup, Pak. Dari peristiwa inilah kemudian Nabi mengatakan apa? Orang kafir itu minum dengan 7 perut. Sedangkan orang mukmin minum dengan 1 perut. Sampean pirang perut, Pak? Mumpung ditraktir. Nah itu waktu itu orang ini masih kafir. Artinya apa? Nabi walaupun tidak dakwah secara lugas, secara verbal mengajak, tapi menunjukkan sikapnya sebagai muslim. Karena dakwah itu ada verbal, ada apa? Non verbal. Berupa apa? Sikap, perilaku. Itu juga dakwah. Supaya apa? Orang itu menerima kebenaran. Dan itu kewajiban kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Maka saya sarankan, silakan Pak, boleh antum memberi makan orang-orang kafir, tapi tidak hanya sekedar memberi makan. Jadikan itu sebagai sarana dakwah. Tapi tidak boleh memaksa dia untuk masuk kepada Islam. La ikraha fiddin. Tidak boleh. Duh, apakah seperti ini tidak seperti orang-orang kafir yang mengajak supaya murtad? Enggak.
Kewajiban dakwah itu kewajiban secara umum, dilakukan oleh siapapun. Cuman masalahnya diajak kemana begitu. Kadang orang masuk Islam itu awalnya dari simpatik kepada sikap dan perilaku seseorang. Tentang ketegasannya, tentang kejujurannya, tentang akhlaknya yang mulia. Awalnya begitu. Nggak harus dia mempelajari dulu bahwa agama Islam ini secara akademik ya, belajar tentang konsep tauhidnya. Kadang nggak seperti itu. Kadang masuknya Islam itu tertarik karena perkara-perkara yang bukan, yakni konsep kebenaran dari keimanan. Tapi karena apa? Karena melihat buah dari keimanan itu berupa akhlak mulia. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Contoh orang kafir yang datang kepada Nabi yang mengatakan, sekarang Nabi duduk nih, dia datang dengan menghunus pedang. Sekarang kalau ku tebas, Muhammad, batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu hari ini? Gak ada orang, Pak. Dia katakan Allah. Begitu dia ucapkan Allah, pedangnya jatuh, diambil oleh Nabi, dibalik. Sekarang kalau aku tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong? Enggak ada, wahai Muhammad, kecuali jika kau memaafkan aku. Ya udah, ambil pedangmu. Wis ya Rono, ojo diulangi meneh. Ini dakwah mengajak Islam dengan verbal atau dengan akhlak. Apa akhlak yang tampak dari Nabi ini? Apa? Sikap pemaaf. Iku nek sampean paling wis diitik-itik iku. Wis kata tebat ae itik-itik ae karena pedang ini. Karena mangkel ya, kan situasinya seperti itu. Jadi itu contoh masuknya Islam seseorang itu terlepas dari itu faktor hidayah. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan itu menunjukkan sikap dan perilakunya. Termasuk antum. Memberi makan, silakan. Tunjukkan akhlak kita, budi pekerti kita, tunjukkan sikap kita, tunjukkan yang lain-lainnya. Bahwa inilah Islam. Tapi kita tidak boleh memaksa dia untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Baik, ada yang bertanya selain ini? Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa membaca doa tadi? Doorpress-nya ada nggak ini? Ada. Ada, mesti dicupuk dan mobil. Lari terus. Mobil, Ustaz. Ayo, siapa yang bisa doanya? Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Ibu, ayo, ibu mau coba silakan. Ono. Itu aneh tawaduk kabeh. Ayo anu. Wis diajar. Silakan Pak No. Allahumma inni as'aluka fi'la khaira fatarka al-munkarat wa khubal masakin fa'idha arabta bi'ijabika fitnata wa hubni ilaika ghairu Maftun. ghairu maftun. Iya. Lihat Pak. Berhubung Lihat itu Indonesia apa Arab? Arab. Oh iya Arab Pak. Iya. Arab. Udah. Ya, double bukunya. Iya. Yang lain? Baik. Ibu-ibu, ada yang coba? Ayo, Allahumma
Pak Edi. Iya. Bisa kirim Iya. itu? Belum. Orang berapa yang baca Doa tadi? tadi. Belum. 3 orang. Langsung sing maca telu Ya tak kayak buku kabeh. Ono telu. Ada. Ono buku kabeh ya. Baik. Ayo kita baca satu kali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftun. Baik, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan doa ini setiap habis sholat dan kita mendapatkan ampunan dari Allah serta derajat kelak di sisinya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu, Pak. 3. Iya. Ibu telu. Kirim. Kirim. Dikirim. Sampai perlu dikirim ya, tak? Yang kok ditulis. Ya.